Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat curhatizen. Oke, sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali untuk mengikuti kisahnya Kak Puji dan Kak Aisar yang saat ini memang sedang agak ada goncangan, tapi kita doakan semoga semuanya akan baik-baik saja. Oke, permasalahannya apa, kemudian kita akan bahas apa sih seharusnya yang lebih baik untuk mereka, kemudian sebaiknya bagaimana sih sebagai netizen untuk bersikap untuk lebih bijaksana. Oke, kita di curhatizen ini akan selalu mencari kebaikan-kebaikan baik untuk diri kita dan untuk mereka ya. Semoga akan berjalan dengan baik-baik saja. Oke, kita ikuti dulu. Permasalahannya adalah seperti ini, teman-teman. Masih bunga bangkai nih, gila. Nama aja bunga tapi baunya semerbak busuk. Gila. Ini loh teh, itu si Aisyah sama si Puji. Jadi kayak ada yang nyebarin video, foto masa lalu si Aisyah. Padahal tuh cuman foto kayak biasa doang. Terus ya jadinya sama-sama galau. Puji sama Aisyahnya kan kesel. Sama itu juga siapa? Iya si bunga bangkai itu. Namanya bunga bangkai. Tapi sekarang namanya Dongdot. Itu namanya Dongdot. Kok nomor HP sih? Bukan itu mah. Bukan itu masih Davina. Enggak, itu mah kayak Raffi Ahmad. Inilah gitu versi Malaysia gitu kan, friendly, cowok-cowok friendly. Tapi ya masa lalunya itu gitu loh, kayak wah ini pansus emang si bunga bang. Jangan ribut, Puji nggak salah, Aisyah nggak salah, yang salah Mbak Bangke ya. Jangan salah mereka berdua. Awal mula tercetus saling membandingkan itu ya antara fans Aisar, fans Puji gini dulu, ini gini dulu. Awal mulanya dari video yang Mbak Bangke itu sebarkan ya, padahal itu hanya masa lalu, bukan masa sekarang ya. Dia nggak suka ya, nggak suka nama calon incarannya naik ya. Dia nggak suka di unfollow ya, nama dia nggak naik ya. Tuh, nggak jadi nih aku dapat jackpot nih, ya udah aku sebarkan aja ya aibnya calon incaranku ya. Nggak apa-apa lah harga diriku jatuh ya sebagai wanita, yang penting nama dia jelek itu. Tapi netizen udah pada pintar, netizen udah bisa mikir, ah ini sih masa lalu, udah yang penting yang sekarang ya. Baik teman-teman, jadi semua dari kita, semua manusia itu punya masa lalu. Nah, maka kalau kita dalam menjalin sebuah hubungan, baik itu sedang menuju pernikahan ataupun sudah pada pernikahan bahkan ya, maka hindari yang namanya mengungkap masa lalu ya, itu harus dihindari. Karena ya masing-masing punya masa lalu. Jangankan artis ya seperti Kak Puji, seperti Kak Aisar, orang biasa saja punya masa lalu. Maka kalau itu diungkit itu justru akan menimbulkan rasa cemburu yang berlebihan. Kalau cemburu berlebihan maka justru itu akan memperkeruh hubungan ya. Hubungan itu akan semakin buruk dan semakin buruk kalau itu terus dibahas. Karena itu udah nggak penting, padahal itu dibahas juga sudah nggak akan kembali ke masa lalu. Kalau itu dibahas bener-bener hanya keburukan yang akan terkumpul dalam sebuah hubungan itu. Kemudian ini saran dari curhatizen, kalau memang sebuah hubungan itu kok sudah bagus, misalkan Kak Puji dengan Kak Isar ataupun yang lain atau kalian semua, kalau sudah merasa cocok dengan calon pasangan itu, maka saya sarankan untuk segera untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Karena apa? Karena kalau sebelum menuju ke pernikahan itu justru rintangannya tuh banyak banget. Ada aja hal-hal yang akan membuat hubungan itu semakin renggang, bahkan bisa gagal ya.
Contohnya ini Kak Aisar dan Kak Fuji ini, ya sedang bagus-bagusnya, seneng-senengnya PDKT gitu kan. Nah tahu-tahu ada aja yang nggak suka supaya hubungannya gagal ya. Jadi bisa nggak suka sama ceweknya, bisa nggak suka sama cowoknya, atau sebaliknya ada yang suka sama ceweknya atau ada yang suka sama cowoknya. Akhirnya rasa suka itu akan diungkapkan dalam upaya-upaya untuk menggagalkan sebuah hubungan. Misalkan nih Kak Fuji, tiba-tiba ada yang nggak suka cewek, wah dia akan berupaya menggagalkan. Atau sebaliknya ada cowok yang suka sama Kak Fuji, juga akan berusaha menggagalkan. Sebaliknya untuk Kak Aisar, ada cewek yang nggak suka nih akan menggagalkan, ada cewek yang suka nih juga akan berusaha menggagalkan karena dia suka sama Kak Aisar ya. Jadi orang suka dan nggak suka di sekelilingnya itu bisa berpotensi untuk memberikan efek rintangan gitu ya. Maka kalau sudah merasa cocok, apalagi sudah nggak ada halangan lagi, ekonomi udah cukup, apa-apa udah cukup, apalagi mau dicari ya kan, ya sudah langsungkan saja sampai jenjang pernikahan. Nah itu saran dari Curhatizen. Oke teman-teman semua, semoga bermanfaat dan kita doakan kebaikan untuk kita semua. Ikuti terus Curhatizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.